Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Ho ho ho. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Koko. Adik-adik, bagaimana Kak kabarnya? Pasti sehat-sehat saja kan? Adik-adik, pernah nggak ngerasain ada teman yang ngomel-ngomel mulu sampai pusing? Dia yang nggak rapi, tapi jadi kita yang kena marah. Naruh tas sembarangan, naruh sepatu sembarangan. Terus yang disalahin masa aku? Jadinya aku ikut-ikutan ngomel. Udah aku diomelin, tiba-tiba kakiku sakit. Aku jatuh adik-adik. Tapi aku ingat adik-adik, kalau aku lagi sedih, lagi marah, aku mau berdoa aja. Aku mau cerita dan curhat sama Tuhan Yesus. Aku mau minta tolong sama Tuhan agar aku diberi kesabaran dan juga kehati-hatian. Dan juga adik-adik, biar aku bisa sembuh lukanya ini. By the way, adik-adik tahu nggak? Di Alkitab juga ada cerita tentang Daniel adik-adik. Daniel ditangkap, baru dimasukkan ke dalam gua yang penuh singa. Dia ketakutan adik-adik. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan kirimkan malaikatnya dan singa-singa itu tidak mau menyentuh Daniel adik-adik. Adik-adik, kalau dipikir-pikir, seberapa jauh ya kita dengan Tuhan? Mungkin beribu kilometer adik-adik. Tapi Tuhan bilang, jika kamu minta melalui nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan jawab dan bantu adik-adik. Jadi jarak tidak menjadi batas adik-adik antara kita dengan Tuhan Yesus yang ada di surga. Udah gitu, adik-adik gak perlu bayar 1% pun saat berbicara dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik. Adik-adik, tapi kalau adik-adik udah berdoa, udah berusaha, tapi apa yang adik-adik inginkan belum tercapai atau terpenuhi, adik-adik jangan bersedih. Karena rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana kita adik-adik. Yuk adik-adik, kita coba buka ayat Alkitab kita dari Yeremia 33 ayat 3. Di sana tertulis, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Adik-adik, agar kita tahu hal-hal yang besar dari Tuhan kita wajib nih adik-adik untuk selalu berdoa dan juga membaca firman-Nya adik-adik. Adik yakin deh, kehendak Tuhan itu kehendak yang luar biasa, yang paling indah dan yang terbaik untuk adik-adik dan aku juga. Nah adik-adik, sebelum berdoa, kita lihat klip yang satu ini yuk adik-adik. Hari ini aku akan membagikan ceritaku mengenai hari-hariku dengan berdoa. Bagiku, berdoa adalah salah satu cara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bangun tidur, aku tidak pernah lupa untuk berdoa. Demikian setelah aku bangun, saat aku pergi makan sarapan dengan keluargaku, kami tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Saat perjalanan ke sekolah,
agar segala sesuatunya pun berjalan lancar, aku tidak pernah lupa berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Demikian pula bila di sekolah, aku percaya kemanapun aku pergi, Tuhan pasti mendengarkanku melalui doaku. Bila makan siang sudah tiba, aku tidak pernah lupa juga loh untuk ambil waktu untuk berdoa. Kalau aku sedih, aku langsung berdoa kepada Tuhan, menceritakan apapun yang terjadi di dalam hatiku. Saat belajar aku berdoa, dan sebelum tidur aku pun ambil waktuku bersama Tuhan. Karena aku percaya bila kita mengasihi Tuhan, kita pun terlebih akan dikasihi olehnya. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah melihat klipnya. Berdoa itu bisa dilakukan setiap saat, adik-adik. Nah, kita sekarang mau berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami telah belajar Tuhan untuk selalu bertanya kepadamu, apakah ini yang terbaik untukku atau bukan? Apakah yang harus aku lakukan Tuhan saat aku sedih ataupun aku takut? Tolong Tuhan berikan aku kesabaran dan juga kemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuhan, di masa pandemi ini kami seringkali takut Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan akan bantu kami, keluarga kami, dan juga pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kuasa doa dapat membantu pemerintah yang bekerja untuk masyarakat yang sedang kesusahan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.